Shalom sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kita siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita membawa korban pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama kami. Kita mau sama-sama satukan hati, Amen. bersekutu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Amen. di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam keberadaan kami saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, membawa persembahan pujian, penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang telah menjadi penasehat ajaib, Engkau yang menjadi Allah yang perkasa dan penyelamat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat kelahiran-Mu, keberadaan-Mu dalam kehidupan kami, bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Amin. Persembahkan pujian, penyembahan hanya bagimu. Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami datang menghadap hadirat-Mu, Ya Tuhan. mencari wajah-Mu, memuji-Mu, Yes, amin. menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama nyatakan kepada Tuhan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Oh. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi kita menyatakan,
bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib. Haleluya. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi kita nyatakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya,
kasih buat kebaikan. Terima kasih buat Tuhan. lawatan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi hati kami Tuhan yang terbuka hanya untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau penuhkan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan memberikan penyembuhan bagi kami. Mujizat-Mu kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau memberkati kami saat ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kebaikan-Mu. Kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapi setiap kami, dan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya juga Engkau telah memberikan kami hikmat yang baru untuk sama-sama kami mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi sama-sama kita akan menikmati kebaikan Tuhan lewat renungan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah diberkati dengan lawatan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah penasehat ajaib. Kita lihat firman Tuhan. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau jujur, kita butuh nasihat. Kenapa kita menerima berbagai informasi? Kita belajar, kita sekolah, kita terima berbagai kabar di sosmed dan sebagainya. Bukankah itu bukan hanya sekadar kita melihat sesuatu, tetapi informasi yang ada ini menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan kita. Dan pertimbangan-pertimbangan akan membantu untuk mengambil keputusan. Jika mendapatkan nasihat yang baik, tentu keputusannya juga akan bagus. Tetapi ada banyak nasihat-nasihat yang baik, namun tidak cukup untuk memberikan jalan keluar untuk persoalan yang sedang dihadapi. Banyak nasihat-nasihat yang kita bisa pikir ini cemerlang, ketika kita mengikutinya ternyata pikir ini akan memberikan hasil yang bagus, rupanya sebaliknya. Ya, bukannya tambah ini tapi malahan tambah rugi. Dan sering hal-hal seperti ini terjadi. Di sini kita melihat bahwa kita membutuhkan, di poin yang pertama, penasihat yang ajaib karena mengingatkan bahwa kita ini adalah orang yang terbatas. Kenapa kita membutuhkan penasihat yang ajaib? Untuk menandakan kita, manusia, adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Kalau kita mampu melewati setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan, dengan pertimbangan yang biasa-biasa, dengan nasihat-nasihat yang biasa-biasa, tentu engkau akan berkata, saya nggak butuh penasihat-nasihat ajaib seperti itu. Kenapa? Nasihat-nasihat yang biasa aja begitu cukup. Tapi kenyataannya apa coba? Berbagai nasihat yang kita anggap cemerlang ternyata bukan menolong tapi menjerumuskan. Bukannya memperbaiki situasi tapi membuat situasi tambah parah, tambah lebih buruk lagi. Nah saudaraku, ketika Yesus sebagai penasihat yang ajaib, poin yang pertama mengingatkan bahwa kita adalah orang yang terbatas. Mengingatkan bahwa kita membutuhkan keajaiban dalam hidup ini. Kita membutuhkan keajaiban baru kita sanggup berdiri
kuat dalam Tuhan, kuat untuk memikul salib. Jadi saat ini ayo, kita belajar terus memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan poin yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bicara tentang Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Ini untuk memberikan penekanan kepada kita bahwa Tuhan hadir, Allah yang telah menjadi manusia, hadir dalam kehidupan kita. Dia senang dan suka untuk menyatakan keajaibannya dalam kehidupan Anda. Amin. Ya, itu nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Nah, artinya dia menyediakan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, apapun juga keadaan yang sedang engkau alami pada saat ini, apapun juga pergumulan yang sedang engkau hadapi pada saat ini, jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita harus mengingat, ada yang namanya keajaiban dari Tuhan, yang Tuhan senang sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, ketika engkau mendapatkan keajaiban dari Tuhan, orang bilang, itu kan urusan kecil. Iya, kecil buat kalian. Tapi buat saya, ini sesuatu yang sangat ajaib. Yang membuat hidup saya bisa berputar kembali. Yang membuat aktivitas saya bisa normal kembali. Barusan saya ngobrol dengan seseorang. Dan dia bercerita bagaimana dalam pandemi ini, saudara, bisnisnya hancur. Susah sekali. Sampai dia bilang, mau makan aja susah. Katanya dapurnya nggak berasap. Untuk ada orang-orang yang mengasihi dia dan dia sharing. Dia makan mie instan 3 hari berturut-turut dan sudah habis. Dari orang yang dapat dikatakan sukses. Paling tidak dia bisa menghidupi rumah tangganya, bisa menyekolahkan anaknya. Tapi bisa dalam titik nadir. Bayar uang sekolah nggak bisa. Semuanya serba terbatas. Mau makan sampai makan pun susah. Rumah udah dijual, tinggal di mana tempat kontrakan. Nah, bagaimana coba? Kerjaan kagak ada, lenyap semuanya. Dan saudaraku, ada anak Tuhan yang memperhatikan, memberikan pertolongan. Yang mungkin orang berkata itu kayak sembako aja. Ya, 1-2 kantong, sembako aja. Tapi bagi dia, ini suatu hal yang ajaib. Bagi orang lain mungkin biasa, duit 50.000, 100.000 beli di toko kelontongan gitu ya, bisa mencukupi. Tapi bagi dia tuh berat sekali. Ketika dia mendapatkan berkat kayak seperti ini, wow, ini suatu keajaiban. Dia bisa bertahan untuk berapa hari. Dan Tuhan buka jalan. Dari sesuatu yang ajaib yang seperti ini, Tuhan buka jalan kepadanya untuk berkat-berkat yang kemudian. Karena diceritakan barusan, dia ngalami pandemi ini kan udah 2 tahun. Dan dia bisa survive, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dahsyat bukan? Nah, di sini kita melihat, meskipun orang berpikir itu yang biasa, tapi ketika itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan, Engkau buka jalan. Menurut orang lain itu jalan yang biasa aja, tapi buat kita yang mengalami, wow, ini berkat Tuhan yang besar. Tuhan mulai bukakan jalan. Keajaiban-keajaiban yang bisa dikatakan, keajaiban yang kecil, terus meningkat kepada keajaiban yang berikutnya. Kenapa? Karena Tuhan senang untuk menyatakan keajaibannya kepada kita. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai penasehat yang ajaib. Untuk mengingatkan kita, ayo belajar datang kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan, belajar ketemu sama Tuhan. Dalam setiap situasi, belajar untuk berdialog dengan Tuhan. Dalam situasi yang apapun juga engkau alami, belajar intim dengan Tuhan. Karena persediaan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan lebih dari cukup untuk menopang kehidupan Anda. Hal ini, poin yang ketiga, hal ini semestinya membuat hati kita makin menyembah Tuhan. Karena kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hebat, yang disebut dengan penasehat yang ajaib. Ayo, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Indah bukan? Di dalam suasana Natal seperti ini, kita bisa menghayati pribadi Yesus Kristus yang namanya disebut penasehat yang ajaib. Pokoknya kalau ingat penasehat yang ajaib, Yesus sebagai penasehat yang ajaib, berarti kita imani, saya akan mengalami keajaiban. Tangan Tuhan menolong kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita siapkan hati bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus berkati sahabat Daily Hope. Amin. Biarlah kami hidup dalam penasihat ajaib Yes. bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap tantangan hidup yang sedang kami hadapi, kami tahu ada keajaiban Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Amin. Kami tahu nasihat Tuhan adalah solusi terbaik dalam hidup kami. Yes. Ajarkan kami intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan menemukan jawaban yang akan melegakan, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan pekerjaan kami, memulihkan kesehatan kami, Yes. memulihkan kerohanian kami, dan kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, Yes. mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah dan berharap pada berkat Yes. Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Percaya kita telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sahabat Daily Hope yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.